Halo, jumpa lagi dengan Papa di sini. Kali ini kita akan membahas rumus jumlah dan selisih sudut fungsi trigonometri. Soal tipe 3. Background sound kita kali ini adalah suara hujan, saya harap tidak mengganggu. Kita langsung bahas contoh soal. Soal tipe 3 tuh seperti ini. Contoh yang pertama, diketahui alfa plus beta sama dengan 150 derajat dan sin alfa kali sin beta sama dengan 2/5. Tentukanlah nilai dari cos alfa kurang beta. Jadi inti dari soal tipe 3 itu diketahui di soal tuh nilai alfa plus beta atau nilai alfa min beta. Kemudian diketahui juga hasil kali dua fungsi trigonometri. Untuk menjawab soal ini, kita harus perhitungkan rumus apa yang kita gunakan. Rumus jumlah dan selisih trigonometri yang mana kita gunakan. Agar mengetahui rumus mana yang digunakan, perhatikan dua fungsi trigonometri yang dikali pada soal. Kan ini, sin alfa kali sin beta. Rumus apa yang menggunakan sin alfa kali sin beta? Apakah rumus sin alfa tambah beta atau rumus cos alfa tambah beta? Kan rumus yang benar adalah cos alfa tambah beta kan? Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Sehingga kita bisa memunculkan bentuk yang diketahui pada soal, yaitu sin alfa kali sin beta. Kita sudah mengetahui nilai dari alfa plus beta adalah 150 derajat. Kita belum mengetahui nilai dari cos alfa kali cos beta. Tetapi kita sudah mengetahui nilai dari sin alfa kali sin beta, yaitu 2/5. Cos 150 derajat kan itu sama dengan negatif setengah akar 3. Sama dengan cos alfa cos beta kurang 2/5. Jadi nilai dari cos alfa kali cos beta adalah negatif setengah akar 3 ditambah 2/5 sama dengan cos alfa kali cos beta. Bentuk negatif setengah akar 3 tambah 2/5 tidak bisa disederhanakan, jadi biarkan saja seperti itu. Barulah kita bisa mencari nilai cos alfa kurang beta. Gunakan rumus cos alfa kali cos beta plus sin alfa kali sin beta. Ingat ya, ini banyak yang keliru mengingat rumusnya. Kalau di sini min, di sini plus. Kalau di sini plus, di sini min. Itu khusus pada cos, tandanya berlawanan. Kalau kecuali sin alfa plus beta, kalau alfa plus beta ya rumusnya nanti plus gitu. Tidak berlawanan. Kalau cos tuh rumusnya berlawanan, ingat itu ya. Kemudian kita sudah tahu nilai cos alfa cos beta adalah negatif setengah akar 3 tambah 2/5. Kemudian nilai sin alfa sin beta juga kita tahu adalah 2/5 sama dengan negatif setengah akar 3 tambah 4/5. Atau kalau kamu maunya makan penyebut boleh, tapi sampai sini sudah benar kok. Kalau kita samakan penyebut kan jadinya 5/10 akar 3 tambah 8/10. Sama-sama punya per 10. Kita bisa keluarkan negatif 1/10. Negatif 1/10. Sehingga di dalamnya tersisa 5 akar 3 negatif 8 kan itu. Negatif 5 dibagi negatif 1 5, 8 dibagi negatif 1 negatif 8. Jadi jawabannya seperti ini. Kita ke contoh soal nomor 2. Diketahui alfa kurang beta 30 derajat. Jika sin alfa cos beta 2/7, tentukan nilai dari cos alfa tambah beta jika alfa tambah beta adalah sudut pada kuadran 2. Untuk menjawab soal ini, kita lihat perkalian trigonometri yang diketahui pada soal, yaitu adalah sin alfa kali cos beta. Kita pikirkan rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri yang mana yang cocok untuk soal ini. Intinya seperti ini. Kalau perkalian trigonometrinya melibatkan fungsi trigonometri yang sama, contohnya cos alfa cos beta sin alfa sin beta, gunakan rumus kosinus. Sedangkan apabila
Perkalian trigonometrinya melibatkan fungsi trigonometri yang berbeda. Contohnya sin alfa cos beta dan atau cos alfa sin beta, gunakan rumus sinus. Di sini perkalian trigonometrinya melibatkan fungsi trigonometri yang berbeda, maka kita gunakan rumus sin. Yang diketahui di soal adalah alfa kurang beta. Rumus sin alfa kurang beta adalah sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Kemudian nilai dari alfa kurang beta adalah 30 derajat. Nilai dari sin alfa cos beta adalah 2/7 kurang cos alfa kali sin beta. Sin 30 derajat adalah setengah kurang 2/7 sama dengan negatif cos alfa kali sin beta, samakan menyebut jadinya sama-sama jadiin per 14. 7/14 dikurangi 4/14 sama dengan negatif cos alfa kali sin beta. Sehingga ini menjadi 3/14 sama dengan negatif cos alfa kali sin beta. Atau dengan kata lain, negatif 3/14 sama dengan cos alfa kali sin beta. Oke, kita sudah ketemu cos alfa kali sin betanya. Terus fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencari sin alfa plus beta. Ya, memang pada soal ditanya adalah berapakah nilai dari cos alfa plus beta. Tetapi kita tidak bisa langsung nyari nilai dari cos alfa plus beta sebelum mencari nilai dari sin alfa plus beta. Sehingga gunakan rumus sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Kita tahu bahwa sin alfa cos beta itu 2/7. Kemudian kita tahu bahwa cos alfa sin beta itu negatif 3/14. Samakan penyebut, sama-sama jadikan 14 menyebutnya, jadinya 4/14 dikurangi 3/14 sama dengan 1/14. Jadi nilai dari sin alfa plus beta adalah 1/14. Barulah di sini kita bisa mencari cos alfa plus betanya. Perhatikan bahwa pernyataan bahwa alfa plus beta adalah kuadran 2 di sini penting. Sebab apabila tidak dinyatakan seperti ini, bisa saja alfa plus betanya itu sudut di kuadran 1. Kan sini itu bisa positif di kuadran 1 dan juga di kuadran 2 kan. Sehingga pernyataan ini penting. Sehingga kita gambar aja segitiga siku-siku. Di sini kita sebut saja alfa plus beta. Kan sin alfa plus betanya diketahui. Sin itu apa? Sin itu kan depan per miring. Jadi depannya 1, miringnya 14. Gunakan Pitagoras untuk mencari sisi samping atau sisi alas. Kan itu untuk mencari alas segitiga siku-siku kan rumusnya alas kuadrat sama dengan miring kuadrat kurang tinggi kuadrat kan. Jadi sama dengan 14 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan, ini boleh pakai kalkulator atau begini saja, pakai selisih kuadrat. 14 kurang 1, 14 tambah 1 di A kuadrat sama dengan 13 kali 15. A sama dengan akar ini 13 kali 15 berapa? Yang jelas bentuk akarnya tidak bisa disederhanakan. Karena kalau ini diuraikan jadi 13 kali 5 kali 3 semuanya bilangan prima. Jadi tidak bisa disederhanakan di sini. Kita kali aja. 13 kali 15, 15 kali 10 150, 150 tambah 45 195. Jadi dengan demikian nilai dari cos alfa tambah beta adalah cos alfa tambah beta sama dengan cos sami samping per
miring sama dengan sampingnya adalah akar 195, miringnya adalah 14. Apakah ini jawabannya? Tunggu dulu, hati-hati. Alfa tambah betanya berapa? Di kuadran berapa maksud saya? Alfa tambah beta itu kan sudut di kuadran 2. Jadi nilai cos alfa tambah beta kan harusnya negatif. Jadi tambahkan negatif di sini. Jadi jawabannya adalah negatif akar 195/14. Untuk perhitungan 14 kuadrat kurang 1 kuadrat ya sebenarnya bisa juga 196 kurang 1, 195. Lebih cepat memang. Tapi maksud saya di sini menunjukkan dengan selisih kuadrat, menunjukkan alternatif cara menghitung saja. Kan kalau angkanya agak besar, susah ngitungnya kalau tanpa kalkulator. Kalau ini sih masih mudah. Oke, kita akan lanjut ke soal tipe 4. Soal tipe 4 melibatkan segitiga sembarang. Contohnya seperti ini. Diketahui pada segitiga ABC nilai dari sin A itu 4/5 dan cos B 5/13. Jika A adalah sudut lancip dan B adalah sudut tumpul, tentukan nilai dari sin C. Untuk menjawab soal ini, ingat konsep rumus jumlah sudut dalam segitiga bahwa besarnya sudut A ditambah besarnya sudut B tambah besarnya sudut C sama dengan 180 derajat. Karena di sini ditanya sin C, kita ubah menjadi sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A tambah sudut B. Ini satu paket. Kita buat yang lebih sederhana aja, kita tulisnya seperti ini. 180 derajat C sama dengan 180 derajat dikurangi A tambah B. Karena yang ditanya adalah sin C, maka sin C-nya bisa diubah menjadi 180 derajat dikurangi A plus B. Ingat 180 derajat dikurangi A plus B kan rumus kuadran 2 kan? 180 derajat dikurang itu kan rumus kuadran 2. Ingat kan bahwa sin 180 derajat kurang X sama dengan sin X. Nilainya positif karena sudut pada kuadran 2. Sehingga sin 180 derajat kurang A tambah B itu sama dengan sin A tambah B. Untuk mencari berapa nilai sin A tambah B, kita butuh nilai sin A, sudah tahu. Kita butuh nilai cos A, belum diketahui. Kita butuh nilai cos B, sudah tahu. Dan kita butuh nilai sin B. Pertama kita akan mencari berapakah nilai dari cos A. Kan belum tahu. Yang tahu kan sin A. Sin A nya berapa nilainya tadi? Dari sin A kan 4/5. Sin A sama dengan 4/5. Dimana 4 ini depan, 5 ini miring. Sin kan depan per miring. Dan A adalah sudut pada kuadran 1. Kenapa sudut pada kuadran 1? Sudut A nya kan dikatakan tadi sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut pada kuadran 1. Depannya 4, miringnya 5. Sedangkan sampingnya adalah gunakan Pitagoras ya, atau gunakan hafalan triple Pitagoras. Tidak akan saya tunjukkan di sini. Kalau di sini 4, di sini 5, di sini 3. Sehingga nilai dari cos A, kita kan perlunya cos A. Cos A sama dengan sami, samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Karena A adalah sudut pada kuadran 1, maka cos A nilainya positif 3/5. Kita nyari nilai dari sin B. Oke, kita buat segitiga, anggap B-nya di sana. Kita nyari nilai dari sin B. Tetapi di soal kan diketahui nilai dari cos B. Nilai dari cos B adalah negatif 5/13. Soalnya kurang negatif ya. Negatif 5/13 cos B. Kan B adalah sudut tumpul. B adalah sudut tumpul. Cos sudut tumpul itu adalah kuadran 2. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Jadi cos B adalah negatif 5/13.
di mana 5 adalah sisi samping, 13 adalah sisi miring, dan B adalah sudut di kuadran 2. Nilai cos B negatif ya karena cos di kuadran 2 negatif. Sudut tumpul adalah sudut di kuadran 2, saya ingatkan aja sekali. Sampingnya 5, miringnya 13, gunakan Pitagoras, nanti kamu dapat nilai dari sisi depannya adalah 12. Sehingga nilai dari sin B sama dengan depan per miring sama dengan 12 per 13. Karena B adalah sudut di kuadran 2 dan sin kuadran 2 positif, maka ini nilainya positif. Barulah kita bisa mencari nilai dari sin C. Sin C itu nilainya sama dengan sin A tambah B. C sama dengan sin A tambah B. Sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Sin A nya adalah 4/5, 4/5, cos B nya adalah negatif 5/13, cos A nya adalah 3/5, sin B nya adalah 12/13, sehingga diperoleh 4 kali negatif 5 itu adalah sama dengan negatif 20. 5 kali 13 65 tambah 3 kali 12 adalah 36. 5 kali 13 adalah 65. Negatif 20 tambah 36 adalah 16/65. Jadi nilai dari sin C adalah 16/65. Sekian video dari saya. Saksikan video saya yang lain di channel ini. Terima kasih.